Nirina Zubir merupakan aktris berbakat, ibu yang inspiratif, sekaligus aktivis yang dikenal karena konsistensi dan keberaniannya di industri hiburan tanah air. Omara Esteglal adalah aktor muda berbakat yang mencuri perhatian lewat peran-perannya yang emosional dan intens. So, stay tune Besti! Hai Besti, welcome back to Besti Edition. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy-happy. Bisa juga tulis di kolom komentar kalian nonton Besti Edition kali ini sambil ngapain. Dan today edition adalah Inspiration People. Please welcome Nirina Zubir dan juga Omara. Aduh, inspiration loh. Filmnya aku udah nonton yang itu loh, yang kamu jadi murid itu loh. Oh, jadi murid ya. Ya, itu nonton. Oh, kita pernah ngobrol juga kan? Iya, tapi soal filmnya itu kan. Terus kalau Kana ini yang benar-benar menjadi inspirasi aku karena waktu kecil itu aku menonton dia menjadi VJ. Jadi kenapa aku belibet hari ini karena kayak gimana sih? Gak ada belibet-belibetnya, gila keren banget ini. Nah, jadi tapi kali ini kedatangan sebagai dua orang aktor. Iya kan, hari ini sebagai aktor datang ke sini. Dengan baju dinas kita yang silakan bisa dibeli merchandise-nya. Merchandise bisa dibeli. Jadi bisa menjadi sebuah IP juga ya ke depannya ya. Sepertinya sih begitu Sepertinya gitu ya, dari yang buat sih emang beneran dia yang gambar juga. Ini kan Christo Emmanuel sama istrinya Cia Ciu gitu. Jadi dia bikin lah ini gitu. Ini semuanya ini termasuk gambarannya Ciu juga. Oh gitu, jadi dibikin kartun-kartun gitu kartun-kartun. ya? Oke, sebelum kita ngobrolin soal filmnya, ngomongin film, karena ini kan dulu berangkatnya dari seorang VJ Han. Ya. VJ Han kan? Pertamanya dari Han siaran radio, abis dari siaran radio VJ. Terus jadi seorang yang tadinya tuh ngobrol gitu kan, beda kan, walaupun di entertainment tapi kan beda. Terus akhirnya menjadi aktor. Aku inget lagi filmnya itu kan yang dulu apa sih yang 30 hari mencari cinta. 30 hari. Iya betul. Kenapa tiba-tiba jadi seorang aktor gitu? Mungkin kalau buat Omara juga dulunya emang mengejar sebagai seorang aktor atau tiba-tiba jadi aktor? Gimana coba ceritanya? Kalau aku sih mungkin sebenarnya berbarengan. Jadi waktu pas lagi ditawarin jadi VJ itu barengan sebenarnya sama film. Oh gitu. Tapi waktu itu karena kalau VJ itu begitu kontrak langsung syuting untuk sebagai VJ, kalau film kan kita syuting tapi baru keluarnya kan berapa lama kemudian. Jadi kesannya bareng gitu. Maksudnya kesannya VJ duluan gitu loh. Padahal waktu pas lagi di film 30 hari mencari cinta itu, keadaan aku aslinya adalah 30 hari tidak tidur. Karena begitu selesai syuting VJ, langsung masuk ke lokasi syuting. Begitu lokasi syuting selesai, rap, langsung pindah ini lagi ke VJ lagi gitu. Jadi ya 30 hari tidak tidur. Kalau sekarang kan memang lebih banyak kan menjadi aktris. Betul. Tapi kalau dulu boleh memilih sebenarnya lebih enjoy yang mana? Kalau enjoy sih sebenarnya kayak ini gue banget, ini tuh gue tuh happy banget nih gitu. Serba salah ya, karena kalau misalnya di film itu aku ingin merasakan sesuatu yang aku belum pernah rasakan sebelumnya. Sementara kalau misalnya jadi pembawa acara atau host gitu kan, I love talking. Jadi ya aku banget, tapi aku juga suka film karena aku pengen tahu rasanya menjadi orang itu gitu. So if I have to choose, aduh susah. Sulit ya. Sulit tapi sekarang jarang yang nawarin host ya, jadi ya udahlah film aja deh gitu. Film. Oh amin. Amin lagi. Ya amin bener. Ya bener kan amin. Bener amin. Nah kalau Omara memang dari kecil cita-citanya jadi aktor kah? Atau sebelumnya ini apa banyak kan orang yang kebetulan gitu kan gitu kayak aku kebetulan malahan. Masa? Aku benar-benar kebetulan waktu itu pas kecil diajak main film sama Ruzi Jarwo, tapi abis itu berhenti terus terlibat lagi 2017 Dilan 1990, abis itu lanjut aja. Jadi kebetulan sebenarnya. Kebetulannya tapi serem ya yang ngajak-ngajak ya. Bener. Jarwo. Seru lah. Terus kayak biasanya tuh kan kebetulan itu kan kayak oh ya udah deh awalnya kan kayak take it for granted, bener nggak sih? Terus jatuh cintanya tuh di mana gitu? Aku tuh jatuh cinta karena mulai dari project namanya Kadet 1947, terus aku sama aktor-aktor yang kayak ada Chico, ada Martino Leo yang kayak gitu-gitu yang benar-benar serius gitu, dan mereka ngejelasin banyak ke aku soal acting segala macam, jadi kayak oh ternyata seru ya acting ya. Di situ baru kamu kayak kayaknya ini lanjut deh.
gue banget deh. Iya, mungkin. Nah kalau kalian berdua nih filmnya udah berapa banyak? Ana berapa, Omara berapa banyak? Aduh, nggak inget. Nggak tapi Banyak ngitung. dong. Nggak ngitung. Nggak nginget. Nah dari sekian banyak film yang udah pernah kalian jalanin, setiap syuting masih ngerasain gak sih kayak, nih gue kok kayak ada deg-degannya, terus kayak nggak campur aduknya gitu, masih take pertama ketemu orang baru lagi. Masih banget. Terus kayak, duh gue bisa nggak gitu, masih ada? Masih. Apalagi di sini aku mainnya sama semua yang rata-ratanya umur 20-an gitu loh. Kita juga 20-an kan? Pengennya sih di situ 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Terus ya gitu, jadi bener-bener kayak di awal gitu kita pas reading deh gitu, terus dipertemukan sama semua kan, terus kayak pastilah setiap proyek kan ketemu orang baru lagi, harus build up chemistry lagi gitu, kayak dia kayak apa ya aslinya, apalagi kan film dia sebelumnya yang aku takut sama dia gitu loh, kayak dia kayak gimana ya aslinya gitu, terus udah gitu aku jadi mamanya dia serius gitu kan filmnya nggak sih kebanyakan? yang sekarang ini. Enggak yang sebelum-sebelumnya. Oh, sebelumnya, iya. Iya kan, Banget. jadi kayak film aja kan genrenya banyak, misalnya kayak ada yang kayaknya serius, ada yang kayak yang cerita sehari-hari gitu kan, kayaknya kesannya kayak lebih mudah gitu. Melihat kayak ketemu gini gimana, kayak duh gitu, serius banget gak gitu? Aku deg-degan banget pas aku pertama kali Oh, tahu. ini jadi mamahnya? Karena adalah mama aku gitu, maksudnya, dan itu aku Ada alasannya tapi Oh, iya, gitu. posisinya pas aku tahu karena jadi ibu aku tuh aku baru aja rewatch Jatuh Cinta seperti film-film, so kayak Oh itu bagus sih. ini serius, bohong lu Kristo gitu, dan ternyata emang bener. Jadi kayak deg-degan aku sebelum ketemu Kana. Pas awal-awal pertama kali reading juga aku kayak salting banget depan Kana, deg-degan. Bingung gak sih manggilnya in real life manggilnya Kak, tapi jadi mama gitu? Nah iya, makanya pas aku bilang tante mau digaplok sama dia makanya. Sejak kapan aku jadi Dan aku rasa tuh sekarang alhamdulillah tuh kayak film Indonesia tuh kan lagi apa ya, lagi bangkit lagi gitu kan, kayak semua orang lagi berwarna, terus kayak kekuatan media sosial ini tuh lagi luar biasa banget. Kayak awalnya mungkin film yang nonton segini tuh bisa tiba-tiba dia kalau reviewnya bagus tuh, kalau word of mouth-nya bagus. iya itu bener-bener kayak naik gitu. Kalau enggak ya enggak. Terus beberapa film tuh juga udah pasti stabil. Mungkin beda sama dulu awal Kakna pertama kali main film gitu ya kan. Tapi kan ininya juga di sisi lainnya juga jadi kayak kritik tuh lebih banyak, diperbincangkan lebih banyak, pro kontra lebih banyak. Mungkin karena ngebandingin dari dulu main film kayaknya ya udah gitu gitu kan. Paling ya pemberitaan kita bisa takar gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa ditakar, dan mungkin Omara sendiri sekarang lihat film tuh ya luar biasa gitu, film Indonesia ya gitu. Gimana ya buat aktor-aktor gimana tuh? Ya mungkin sebenarnya enak ya, karena jadi kita fokus actingnya bukan cuma terlibat dari produksi doang, tapi juga terlibat dari apa sih kita bawa film ini mau dibawa kemana gitu, dan efeknya juga lebih kerasa sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu mungkin kayak harus nunggu bertahun-tahun sampai kayak oh ini film menjadi legend. Sekarang tuh bisa aja film tiba-tiba jutaan penonton terus menjadi klasik, cult klasik dalam waktu yang sebulan 2 bulan gitu. Jadi orang mungkin insentif untuk jadi aktornya tuh jadi lebih berwarna sekarang, jadi kayak aku pengen jadi aktor biar bisa terlibat di film yang seperti ini gitu. Itu sih menurut aku. Karena dari dulu mungkin ya gitu kan, paling cuman TV terus maksudnya maksudnya dipromosikan, diomongin paling infotainment gitu kan. Sekarang kan bener-bener dari A sampai Z tuh semuanya bisa. Makanya kayaknya seneng banget kalau misalnya bisa keluar di waktu yang sekarang. Tapi sebenarnya pros and cons juga sih gitu. Kalau dulu tuh kan ibaratnya kayak filmnya juga belum sebanyak sekarang kan. Jadi kalaupun kita keluar tuh noticeable gitu loh. Bener, iya. Jadi kayak, oh yang main ini, oh gitu ini. kan. Langsung, oh terdengar, let's go semua ke bioskop gitu. Nah, apalagi dulu tuh kan bioskop itu memang tempat untuk kita bener-bener lagi. Abis ini mau kemana? Kita nonton bioskop gitu. Hiburan belum banyak lah. Bener, kalau sekarang kan options ada banyak. Bahkan kayak ada OTT apa segala macam. But ya di satu sisi aku masih ngelihat buat yang misalnya yang baru nih, kalau sampai mereka terlihat dan maksudnya mencuat, itu berarti emang bener sebegitu bagusnya. Karena film kita itu kan kita lagi berusaha gimana caranya film kita jadi tuan rumah di negara sendiri. Pengen gitu loh kayak gitu. Jadi aduh yang lain-lain tar dulu deh gitu. Yang penting sekarang banyak aja genre-nya, banyak warnanya, banyak yang mau bikin, banyak yang mau invest. Semangatnya luar biasa ya, Masya Allah. Semangatnya iya, sekarang sih luar biasa. Apalagi makanya itu aku bilang kalau yang di sekarang ini dia baru mulai terus kemudian terdengar sekali, congratulations, berarti you made it. Jadi kalian mungkin juga film-filmnya, terus artis-artisnya juga jadi berlomba-lomba untuk
Ya ibaratnya kan kelihatan bagus Ya. gitu. Benar-benar memang kalian memilih nggak sih untuk kayak Sangat. film gitu apa yang mau ini Sangat. pokoknya ini gue banget, kalau ini kayaknya gue nggak dulu deh Lumayan. gitu. Kalau aku sih sangat, karena maksudnya kalau di titik sekarang ini aku udah di titik yang benar-benar yang aku pengen jadi orang yang kaya rasa dong gitu. Jadi maksudnya ya syukur-syukur di buntutnya ada Iya. materinya juga, Iya. tapi lebih ke rasa tuh karena there's a lot of things yang belum pernah aku rasain dalam hidup gitu kan. Tapi melalui karakter ini tiba-tiba aku jadi punya empati yang lebih tinggi, jadi mengerti, oh orang kayak gini tuh yang mereka hadapin tuh ini ya gitu. Wah struggle-nya rasanya kayak gini, gak enak ya gitu. Atau justru, jadi orang ini enak banget ya gitu. Seru ya gitu. Tapi pro and con-nya apa ya gitu. Nah itu dia, jadi aku tuh seneng banget memerankan karakter karena hidupku tuh jadi lebih berwarna, jadi lebih ada sesuatu lagi yang adrenalin tinggi lagi gitu melalui karakter-karakter sih kalau sekarang gitu. Kalau Omara sendiri? Setuju yang Kak Ana bilang, bener-bener sekarang insentifnya tuh udah bukan hanya hanya yang tadi aku bilang terlibat dari produksi whatever, tapi kita juga punya kita ini bisa mencoba tadi yang berwarna-warna berbeda, bukan hanya jadi self exploration, tapi juga kita bisa menawarkan warna baru apalagi nih ke orang gitu, karena kadang juga yang tadi mau aku tambahin tuh, kita sekarang bahkan nggak tahu yang bakal viral filmnya seperti apa. Benar gitu. lagi, benar. Kita nggak tahu dengan formula segala macam, kayak contoh lagi maraknya horor gitu. Kita buat horor belum tentu sukses, tiba-tiba yang sukses komedi, tiba-tiba yang sukses drama gitu. Jadi sekarang insentifnya benar-benar kayak ya udah buat film yang bagus aja, karena kalau misalnya laku lebih enak laku karena terus bagus daripada laku tapi kita kurang puas gitu sih. Jadi milihnya lebih ke situ aja. Kepikiran nggak setelah main film pengen ngapain lagi? Pengen jadi mungkin produser film atau sih. pengen nggak tahu pengen jadi sutradara atau apa gitu Aku masih cita-citanya punya next gitu? impian sutradara. Oh ya, Banget. oke kita tunggu karena Itu dia ini tuh. ngomong sekarang berapa tahun lagi ya jadi sutradara? Ya di sini ya aku baru Iya. pertama kali ngomong nih, tapi memang kalau ditanya kan orang sering nanya gitu. Nirina karakter apa lagi yang Nirina belum pernah mainkan? Sebenarnya bukan lebih ke karakter, aku lebih kayak apa dari aku yang beda lagi daripada sebelumnya yang sudah pernah aku lakukan, which is directing. Oh my god, and itu buat yang sudah main di maksudnya di beberapa film aja tuh kayak sampai sekarang tuh masih kayak maju mundur tuh Ada yang kayak- udah pernah nawarin? ada lagi ada proyek. Oh bentar lagi berarti? Belum tahu. Oh, belum. Oke. Karena bener-bener ini tuh kalaupun iya tuh bener-bener writing, acting, and directing in the same time. Makanya kayak taking my time banget, bahkan lagi kepikiran udah deh banyak nih kepala tuh kayak Oke kita tunggu. Berarti nanti semoga. kesini lagi ya? Iya amin sini lagi. 3 bulan lagi syuting kan? Amin, tapi ntar dulu deh tulisnya belum rapi. Jadi suka nulis juga? Jadi mau nggak mau nulis gitu. Makanya ini tuh kayak aku challenge myself, bukan hanya jadi kayak hanya directing kah, hanya writing kah, atau producing. Ini bener-bener kalaupun iya lancar, semoga alam semesta merestui ya acting, directing, and writing. Ngayal? Ngayal. Enggak, ini Oh, mau ngayal. ngajakin ngayal. Oh, oke. Kalau itu terjadi, pengen film yang kayak gimana? Coba name satu film yang kayaknya di kepalanya kan, oke gue mau bikin film kayak gini nih gitu. Yang main ini bener-bener ngayal ya, bisa siapa aja, bisa aktor dalam dan luar negeri, ini ngayal. Sebenarnya kalau yang dibuat proyek yang ini udah ada di kepala siapa aja. Oke. Cuma kalau disebutin nanti ketahuan. Oke. Pokoknya doakan. Itu tuh aku tuh suka banget film mengenai relationship. Oke. Relationship tuh kan nggak mesti kayak suami istri gitu kan, bapak ibu atau segala macam, bisa kan pertemanan juga Betul. bisa gitu. Dan I like mempelajarin human dengan behaviornya gitu loh. Jadi kayak aksi reaksi, terus sebab akibat yang kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh almost likely bisa dibilangin kehidupan kita hari-hari. Tapi kayak ada yang ketowel-towelnya gitu loh, kayak ya relatable-nya lah, ada relatable-nya. Ada lucunya. Gitu. Ada lucunya, ada ada sedihnya. menghiburnya. Dan pengen banget film ini tuh bener-bener kayak escape from reality gitu loh. Masuk ke bioskop, nonton, Nggak mikir lah, nggak gitu. mikir. Begitu keluar tuh kayak, aduh enak ya gitu. Kayak baru, fulfilling. iya bener-bener kayak kita habis kayak rekreasi gitu loh. Kangen aja sama film-film gitu. It doesn't necessarily have to be
karena ada bagian masing-masing kan, Ya. ada yang porsinya yang bisa bikin film mikir, Ya. ada yang, aku cuma pengen bener bikin film yang begitu masuk, yang tadinya orang gundah gulana keluar tuh kayak, Happy. itu tadi 1,5 jam yang sangat worth it banget. Tapi itu karena banget sih, karena ini tuh benar-benar kayak gitu kan. Mencoba membuat Iya orang, kan? ya, Ya kan, ya. ya, dia kan gitu. Orangnya bukan kayak kata-kata lagi. Setuju. gitu kan. Mara, Yes. tadi katanya bilang pengen jadi produser. Iya. Produser apa directing juga? Aduh, kayak aku directing belum berani ya. Cuman belum kayak kalau misalnya kita ngurusin apa ya, technicality-nya mungkin masih ayo. Tapi kalau misalnya dari sisi kreatif, memikirkan gini, aku kayak masih belum cukup. Dia mah malah yang suka yang ribetnya. Itu kan producing kan ribet Iya, loh, benar, ya kan? benar. Pengen Siapa tahu bisa di belakang kanan, you know? Amin. Ya, amin. Oh iya, oke. Manifestasi. Dulu, salaman. Pengen bikin film kayak gimana? Mungkin pengen, aduh, ini kayaknya belum ada nih film kayak gini. Gue nih cita-cita gitu. Iya, pengen tahu isi kepala. Hayal, pengen tahu hayalannya. Isi kepala Marani apa? Kita tuh Seserius dari itu kah? Jangan-jangan dari menghayal seperti ini tuh bisa. Bisa terjadi. Aduh, sebenarnya aku ngerasa banyak banget film-film tahun 2020-an awal, 2021, 2022 gitu. Itu yang kayak yang film sukses banget di festival luar tapi kurang menjual di sini gitulah. Kita tahu banyak yang kayak Dendam atau Autobiografi yang gitu-gitu. Dan menurut aku itu film-film yang apa ya, mungkin orang banyak bilang berat atau berani gitu. Aku sebenarnya pengen terlibat di situ aja, siapa tahu jadi laku di Indonesia juga, jadi taste Indonesia tuh jadi kayak oh ya orang tuh mikir ternyata society tuh gini ya, ternyata orang-orang tuh gini ya. Sekarang udah mulai sih kalau aku rasa ya, Udah, kayak udah. asal biasanya tuh bener-bener ya itu dari mulut ke mulut, review bagus, itu tuh kayak bisa film kayak gimana aja gitu. Yap, At least lebih dari yang apa yang ekspektasi orang gitu tuh. Buat kita banget gitu. pemain film atau yang membuat film, mendengar kata nambah layar tuh kayak gitu. Jadi kayak ditambah layarnya, oh my god gitu. 1 juta penonton, Wah. wah. Ngomongin tadi katanya karena pengen bikin film tuh yaitu relationship gitu. Yes. Nah kalau relationship dalam bermain film. That's interesting. Ya kan? Dari ini pengalaman ya, dari film-film yang udah pernah dijalanin. Yang paling sulit tuh harus relasi seperti apa sih gitu, untuk memainkan relasi seperti apa sih yang menurut kalian tuh kayak sulit dan menantang gitu? Yang menantang tuh kalau misalnya kita mainin sebuah karakter bareng-bareng dan harusnya kita adalah kerja kolektif gitu kan. Tiba-tiba ada satu yang misalnya beda sendiri tapi kita harus bagaimana caranya, ya we'll just have to do it gitu kan. Chemistry harus terlaku. Nah, itu baru kata-kata yang tepat adalah you fake it till you make it. Tapi kayak begitu kan lumayan ya, maksudnya. Dan gak semua orang bisa get along lah, beda frekuensi, Betul. bukan berarti yang benar yang mana salah ya, cuma kan ada. ya nggak semua orang bisa nyambung satu sama lain gitu kan. Dan juga di movie set kan emang dinamika hierarkinya kan menarik ya. Ada director sama actor, tiba-tiba actor dengan kru, dengan ini kan juga udah chain of command-nya tuh lucu gitu. Jadi ya emang kadang kalau kita bilang chemistry antara di film set tuh ya untung-untungan ya. Banget. Apalagi kita misalnya dapat sama direkturnya yang benar-benar misalnya melibatkan kita dalam ya kayak misalnya kita bisa dikasih kesempatan ngebedah skrip. Oh itu sih privilege banget ya gitu loh. Dan lately mulai banyak yang kayak gitu. And aku juga sebagai pemain juga kayak seneng banget ya kalau bisa ketemu sama director yang seperti ini gitu. Jadi kitanya juga merasa bahwa kita dipercayain memerankan karakter ini gitu loh. Bukannya diharuskan main karakter ini. Berarti abis ini nanti kalau jadi director gitu ya? Harus begitu. Dan aku tuh makanya ya di film ini aku sangat seneng sekali sama Christo. Karena bener-bener Christo ini film pertamanya dia. Tapi Christo juga punya background adalah dia sebagai pemain. Tapi sekolahnya Christo adalah film. Jadi kan dia bisa merasakan tuh dua-duanya sisi. Sebagai pemain tuh dulu nggak enaknya diapain sih, tapi tidak melakukannya. Akhirnya di setnya dia. Wah kita mah di lokasi syuting tuh lucu banget. Bener-bener kita lagi syuting. Tiba-tiba kayak kita lagi nongkrong, lagi break kan, lagi nongkrong. Ada yang bawa Wii lah, main Wii segala macam. Tiba-tiba Christo tuh masuk, tuk. Guys lagi ngapain sih? Lagi main Wii.
Lah, lo ngapain? Oh, gue mau di sini dong. Lu tuh director, sana. Karena dia biasanya ngumpul sama Biasanya pemain ngumpul. juga. Gitu. Tapi ya lucu. Jadi dia tidak taruh barrier, maksudnya kayak Ya. gue adalah seorang director, but that's how it is. Maksudnya kalau kita datang ke lokasi syuting, otomatis itu adalah family kita di lokasi itu gitu. Waktu itu sempat kedatangan di sini yang apa sih keluarga super irit. Itu kan sebagai satu keluarga. Semuanya ada relasinya. Iya. Kalian pernah nggak kepikiran bermain film bersama orang yang punya relasi sama kalian gitu? Misalnya mungkin sama pacar atau mungkin sama suami atau mungkin sama anak sendiri gitu. Terus gitu. Gimana coba curhatin kemarin? Mau lah, tentu mau. Cuma kan tergantung callingan kita Bener, ya. Tergantung tawaran, tergantung jadwal. Iya. Tergantung jadwal. Jadi 2 kali lagi tergantung jadwal, Tergantung jadwal. Jadwal dia, jadwal Pacarnya. Dan juga pacarnya. tergantung schedule. Nah, waktu. Waktu. Karena pernah gak kepikiran, aduh gue kayak pengen deh main sama suami atau mungkin kayak sama anak. Kalau kemarin kan keluarga di Iya. keluarga gitu, seru banget. Kalau suami dia sudah menyatakan bahwa kayak yang udahlah nggak usah, this is not my thing gitu kan. Aku pernah akhirnya main bareng sama dia, tapi filmnya sampai sekarang belum keluar. Tapi lucu banget, dia tuh kayak ternyata ini nggak mudah ya gitu. Ya dia biasanya kan ngeban, Biasanya gitu. kan kayak kamu ngerjainnya kayak gampang banget. Kayak aku nggak mau lagi kayak gitu. Tapi aku masih penasaran sama anakku sih. Begitu. Yang dua yang mana yang? Yang pertama itu dia tuh pengen main gitu. Cuman kayak masih malu-malu dan keterbatasan bahasa gitu loh. Nah lucunya yang kedua itu dia nggak pengen tapi natural banget. Jadi kayak Bisa gitu ya. iya, Bisa jadi gitu kayak banget. ya if there's any chance I might want to gitu loh, untuk memberikan mereka gini loh. Aku kan kalau kita dulu gedenya tuh di kayak orang tua kita tuh kerjanya apa sih, Ya, kita nggak pernah tahu. Nah ya. aku tuh pengen ngasih a piece of that world gitu loh, untuk mereka ngerasain Bener-bener, setuju, gitu. setuju, iya Jadi bener-bener. kayak oh kerjanya tuh kayak gini. gini. Oh ternyata apakah capek, apakah Iya. bagus atau suka. Dia punya perasaan itu Iya. gitu loh. Bukan berarti dia harus jadi gitu di suatu hari nanti, tapi Iya. punya kesempatannya kenapa enggak Kenapa supaya dia tidak? bisa dia bisa ngerasain gitu. Tapi tetap titipan pun juga tetap anak gua harus perform. Kalau enggak sih nggak usah. Iya benar. Sana gitu. Tapi pasangan kalian suka cemburuan gitu nggak sih? Ya nggak mungkin kalau sekarang belum nikah kan, dulu punya pasangan, pokoknya kamu nggak boleh ya gitu. Bukan yang sekarang ya misalnya dulu. Prilly diatur cemburuan nggak sih? Gitu. Enggak sih. Enggak. Dia juga nggak Yang cemburuan dulu-dulu? juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi nggak pernah dibatas-batasin. Aku sih enggak. Enggak juga. Cuman memang anak-anak ada- misalnya anak-anak udah gede gitu. Ngelihat misalnya anak-anak nonton gak sih yang kemarin itu yang Nonton. seperti di Anakku tuh Jatuh paling- Cinta seperti di kasihan anakku seperti di Film-film. lama ya, di film-film nonton nggak? Film-film horor. nonton. Anak-anak terus komennya apa gitu, penasaran. Anak-anak ngomong apa gitu? Anak-anakku tuh paling lucu. Jadi dia tuh my number one supporter kan. Iya. Tapi kalau filmku ada yang nangis, dia nomor pertama nangis. Udah pasti. Jadi kayak kalau adegan yang nangis tuh kayak why do they do that to you? Yang kayak gitu kayak ini cuma film. Dia bener-bener yang kayak gitu. Jadi kayak dia paling sedih kalau ngeliat aku nangis gitu loh. Kalau mamanya apa namanya, misalnya kayak mamanya ada adegan romantis gitu sama orang lain gitu suka Tapi untung yang ini netral. Aku hanya menjadi Ibu, Mama Gema Yang yang ternyata ya. Oke, nanti dulu kita boleh ada bestie happening, kita lihat. Nggak berat, aku bisa. Lepas nggak? Lepas. Aku bisa. Lepas dulu. Ya, Ini coba aku lepas, aku ngangkatin tasnya bisa. dia karena tasnya gede dan berat. Kamu ngapain itu kalau boleh tahu? Kita lagi jalan-jalan waktu itu kalau nggak salah di Singapura ya, atau di kalau nggak salah Singapura deh. Terus kita kan waktu itu bentar doang, jadi kita pakai backpack doang. Terus di backpacknya dia tuh bener-bener setengah badannya gitu, jadi Ya, badannya ini kan berat. imut cute kan, kecil jadi aku banget. angkatin aja dari belakang. Karena nggak tega. Iya, maksudnya ya gitu deh. act of service lah dia. Iya, kamu love language-nya lebih kemana? Nah, banyak yang aku waktu itu coba ngetes kan, katanya kalau misalnya kita receiving sama kita giving tuh beda ya. Iya. Jadi aku kalau misalnya ngasih orang tuh act of service, tapi yang aku selalu cari tuh words of affirmation ternyata kalau aku. Oh, nyari. karena Aku spending time, Quality time. Quality time for me. Jadi kayak if I spend time with people, it's literally because I care about the person gitu lah. Jadi zaman-zaman kita lari bareng itu benar. nah, ngomong masih lari. Lagi belum lagi. Lagi sepedahan. Aku juga nggak, aku masalahnya nggak bisa naik sepeda.
ada ya, jadi kayak Dia tuh lucu. Jadi Iya. sepeda udah jadi belum sih dibawa itu sepeda roda 3 itu? belum, karena nggak datang, waktu itu dibalikin lagi, nggak bisa naik sepeda. Dia cerita lagi. Naik motor bisa? Nggak bisa dong. Ya siapa tahu, banyak loh orang Terus naik kayak motor waktu bisa itu sepeda. mau beli sepeda roda 3 ada di Amazon, tapi barangnya datang nggak sempat diambil, terus dikirim balik gitu. Jadi kayak, ayo udah deh kayaknya udah ribet saya deh gitu, ribet lah ya gitu. Oke, nanti kalau balik lari. Kalau balik lagi kita kabarin. Iya, nanti Tapi aku kita mau ikut dong, aku pengen belajar lari deh. Beneran sumpah. nggak Kayak sih? Maksudnya, Dia kemarin lari gimana? enggak, tapi maksudnya kalau lari kan waktu itu kita cuman 5 kilo atau berapa, aku tuh nggak punya Lumayan pace loh dari awal 5 kilo. 21 kilo gitu. Dulu aku sempat lari tapi cuma 10 kilo, 15 kilo. Ya lari banyak sendiri itu. doang. Nggak, tapi bukan yang kayak orang-orang 21 kilo yang setiap Tergantung, Sabtu. semua tergantung dengan Ini permasalahan maratoners. hidup. Oh iya. Kan aku bukan nyebutin aku adalah pelari, aku adalah pelarian yang baik dari Pelarian yang gue baik. kemana-mana pikirannya mendingan Exercising. betul Iya. endorfin. Kalian berdua tuh bucin nggak? Orang yang bucin gitu nggak? Oh, karena tuh gemes banget loh. Kadang kalau misalnya syuting tuh suka ditemenin sama suaminya. Karena suka datang. Waktu itu juga lari tuh berdua lucu banget. Iya kan? Lari. Lari berdua lucu banget. Makanya di set tuh ada ko Ernest kan. Salah, itu Ernest yang Ernest di yang ngalah, Imaginary, itu Kak ya. Ernest. Film ini Imaginary, yang itu datang Ernest waktu bukan itu- suami saya. Oh, oke. Beda Ernest Enggak, yang enggak. Jadi kita berbeda. kadang suka di lokasi tuh gemes karena sama suaminya suka bucin-bucinan karena suaminya suka nemenin karena syuting. Kamu suka ditemenin juga? Waktu itu ada beberapa kali. Lucu ya kalau ditemen-temenin gitu ya, kerja ditemenin ya kan. Oke, kita udah gak sabar lagi Cela. Mau lihat teaser filmnya, kita lihat sama-sama. Oke, let's go. Kenalan dulu kali ya. Nama gua Gema ya, bukan Gema. Gue lumayan baru kerja di creative agency ini. Lu tuh pada ngeliat gua gak sih? Gua di sini nih. Gua sini. Halo. Nah. Deket juga lu. Gimana tadi ya? Oh ya, di sini gajinya lumayan. Nih Gem, makasih Bang Ilham. Yuk. Kenapa, Ham? Ngomong sendiri lagi, kesian. Papa kamu kena serangan jantung katanya. Jauh juga ya dia bawa jasad papa dari kampung. Kamu tuh taunya papa di kampung tuh beneran di kampung. Iya, emang di mana? Kampung Melayu. Anjing, Jakarta Timur dong. Maaf tadi saya harus pulang cepat. Saan, sudah nggak usah minta maaf ya. Yang namanya orang lagi berduka, itu ada 5 stages of grief ya. Gema, turut berduka cita ya Gem. Turut berduka ya, Gem. Semangat, lu harus kuat. Orang lagi berduka disuruh kuat. Be sensitive please, Ilham. I'm sorry. Ya, maksud gue nyemangatin sebagai sesama yatim. Just because lo juga yatim, that doesn't give you the privilege to... Masa harus ada yang meninggal dulu sih baru gue ditemenin? Emang kalian gak temenan lagi? Kita temenan, cuman nggak temenin. Lu bohong aja, bilang ada yang meninggal. Pasti mereka nemenin lu lagi. Kalau boleh tahu, meninggal kenapa ya Gem? Belum nyiapin lagi. Nih, dark joke nih ya. Tim apa yang gak disukain Ilham? Yatim, cuak. Hai, nama aku Gem. Temani aku main hari ini ya. Ih, petak petak. Damen, damen, damen. Dan kalau lo butuh teman ngobrol, please let me know ya. Bob, gambar gue yang dipilih kok yang ini sih? Yuh, udah bagus dia mau nonton trailernya. Iya juga, nonton filmnya juga ya. Ih, malu, gak punya harga diri. Kan ku Iya, begitulah teaser kita. Gitu. Memang sedikit aneh. Tapi lucu loh, menarik menurut aku gitu. Oke, ini adalah kalau misalnya orang-orang nonton film kan kayaknya wedding kayak apa ini filmnya slow burn, apa-apa segala macam. Karena yang buat ADHD, jadi ini semua fast pace. Tup 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 tup. Chris Emmanuel itu dia punya ADHD, tapi menggunakan ADHD-nya dengan itu. baik. Ya. Aku belum pernah syuting, seumur aku hidup syuting, itu ada logbook yang segini tebalnya dengan segala informasi kayak misalnya next scene berapa, makeupnya apa, rambutnya apa, bajunya apa, setnya apa, segala macam, warnanya, tone-nya apa. Sejelas itu. Oh iya, energinya memang ADHD kan luar biasa Luar ya. biasa. Ya harus di channel yang baik dan benar. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya orang-orang ada yang bilang aku punya ini apa segala macam,
kalau bisa digunakannya dengan baik. Contohnya Manuel. Wow. Dibantu juga sama pastinya istrinya ya yang mengerem dia, kalau enggak pasti imajinasinya udah kemana-mana tuh. Biasanya kalau ADHD di sampingnya harus ada orang yang, karena dia tuh visioner kan. Nggak bisa berhenti mikir. Iya, sama yang membelah. Ya. Membelah yang eksekutornya. Karena dia Ciu kepalanya adalah gitu. orangnya. Jadi kayak kalau dia mau kemana-mana, gini. Nah ini kan ceritanya nih orang yang suka ngomong sendiri gitu kan. Kamu Kesepian. Kamu referensinya dari mana gitu kayak? Ya kan? Silakan keluarkan. Ya beberapa dari aku sendiri juga, tapi beberapa juga aku sering ngomong sendiri. Enggak. Anak kecil, tapi hampir semua anak kecil nggak sih? Tapi itu dia makanya anak kecil kan banyak yang suka ngomong sendiri karena Iya. itu sebenarnya normal kalau bisa dilihat-lihat. Cuman semakin kita dewasa semakin tidak normal untuk ngomong sendiri lah. Yang punya imaginary friend, itu kan untuk anak kecil itu hal yang biasa gitu. Nah ini tuh aku sama Christo tuh make sure kita risetnya pun juga baca-baca yang riset psikologi, kita riset orang-orang yang benar ada, sehingga kita juga lumayan mencoba sedikit akurat orang tuh kalau misalnya lonely itu bisa sampai kemana aja gitu loh. Gitu. Jadi cerita tentang orang kesepian. Ya aku yakin kayaknya sih dari teaser ini akan menjadi itu dia cepet gitu, film yang cepet, pasti lucu juga. Ini kan kelihatan dari teasernya. Sebenarnya ini tuh kayak ironically funny gitu loh. Maksudnya kayak bukan ironically funny ya, gimana ya? Embarrassingly related, karena banyak banget cerita-cerita di sini tuh kayak ada nyentil-nyentilnya tuh kayak makanya dibilangin komedi getir gitu kan. Jadi kayak kita mau ngetawain ada satu hal tuh kayak aduh itu gue lagi, aduh tapi terus gimana ya, harus ngetawain apa enggak ya gitu loh. Ini kan kesedihan orang gitu loh. Nggak semua orang harusnya ketawa, tapi bisa jadi ketawa. Bisa. Tapi nggak buat semua orang. Ketawanya. Jadi makanya jadi kayak setiap di orang satu scene tuh ada yang kayak karena sedih aku ketawa-tawa, tapi scene berikutnya aku kayak sedih karena jadi ketawa-tawa. Jadi emang tergantung jalan hidupnya orang masing-masing untuk mengartikan film ini gitu. Ya kadang-kadang kan karena mungkin pesannya adalah semua orang tuh kan punya pemahaman terhadap sesuatu berbeda. Mungkin buat orang lain menyedihkan, buat sebagian orang mungkin nggak relate gitu kan. Dan makanya buat komedian itu, jadi kenapa di sini juga dibilangin komedi, karena komedi ini adalah sebenarnya coping mechanism-nya buat orang-orang yang daripada getir-getir terus toh udah terlewatkan kan. Dan kadang-kadang coping mechanism-nya adalah komedi gitu loh. Diketawain aja. Udah terjadi juga. Oke, mari jadi kita bisa ketawa bareng kapan nih? Mulai tanggal 14 Agustus 2025. Yes. Oke, jadi 14 Agustus 2025. Yes. Itu weekend mau 17-an. Yes. Bisa langsung jadi mulai dari hari Kamis, tadi kita lagi ngobrol bahwa film itu kan semua setiap hari Kamis. Jadi penentuannya di hari Kamis ya. Jadi di hari Kamis, hari pertama itu mari kita berbondong-bondong datang ke bioskop supaya suara surgawi itu terdengar ya, ditambah layar. Amin. Suka nonton film sendiri nggak sih gitu? As in kayak diulang-ulang terus nonton, bosan gue nonton lagi film sendiri gitu? Karena gitu? Jarang sih. Malu aku lihat mukaku muncul. Malu lihat muka sendiri. Kalau lihat mukaku di mana aja juga malu kan tuh. Jadi kayak apapun nggak pernah. Gitu. Aduh. Dor. Oh, sebenarnya pengen pulang kampung. Aku lahir di Madagaskar, tapi sampai detik ini belum pulang balik lagi ke situ? Belum pernah, karena perjalanannya tuh jauh banget gitu loh. Jadi bener-bener Madagaskar itu kan kita cuma ada di film itu ya Ya benar. Jadi waktu lagi asli Madagaskar.